Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Anggi Novitasari, Talia Putri Anggraini, dan saya Desi Zuliana Sari akan mempresentasikan makalah yang berjudul Proses Berpikir Tingkat Tinggi. Dalam bahasa umum, keterampilan berpikir tingkat tinggi dikenal sebagai High Order Thinking Skill atau HOTS. Adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi. Membangun representasi adalah proses pemaknaan kembali sebuah objek atau fenomena atau realitas yang maknanya tergantung bagaimana seseorang tersebut mengungkapkannya melalui bahasa sendiri. Kemudian menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas yang paling dasar. HOTS awalnya dikenal dari konsep Benjamin dalam buku berjudul Taxonomy of Educational Objectives adalah the Classification of Educational Goals. Di sana berbagai tingkat pemikiran dikategorikan mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, namanya taksonomi Bloom. Nah, konsep tersebut ternyata merupakan tujuan pembelajaran yang terbagi dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah keterampilan mental seputar pengetahuan, sedangkan afektif merupakan sisi emosi seputar sikap dan perasaan, sedangkan psikomotorik adalah kemampuan fisik seperti keterampilan. Konsep taksonomi tersebut rupanya untuk menentukan tujuan belajar atau tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran. Di dalam taksonomi Bloom ini, HOTS termasuk dalam ranah kognitif. HOTS bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2001, ranah kognitif ini kemudian direvisi dan ada 6 urutan tingkatan. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang terakhir adalah menciptakan. Tingkatan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau disingkat LOTS. Sedangkan tingkatan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan dikategorikan sebagai kemampuan tingkat tinggi atau disebut HOTS. HOTS terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah thinking, yang kedua problem solving, dan yang ketiga transfer of knowledge. Yang pertama adalah thinking. Thinking adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama creative thinking, dan yang kedua adalah critical thinking. Creative thinking adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan unik yang berbeda dari karya yang sebelumnya. Dalam hal ini, creative thinking bisa membantu kita dalam mencari jalan keluar dalam masalah atau yang disebut problem solving. Ada 5 keterampilan teratas dari creative thinking yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah keterampilan analitik atau analytical. Yang kedua adalah keterampilan dalam berpikir secara terbuka. Yang kelima, keterampilan penyelesaian masalah yang baik atau problem solving. Yang keempat adalah keterampilan dalam berorganisasi. Yang kelima adalah keterampilan dalam berkomunikasi. Contoh dari creative thinking adalah musisi yang mengubah aransemen lagu lama menjadi aransemen musik yang lebih kekinian. Ada juga pelukis yang melukis di batu kecil sehingga merubah batu kecil tersebut menjadi karya yang indah dan menarik. Kemudian ada critical thinking. Critical thinking adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Kemampuan ini sangat penting bagi generasi muda agar mampu menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk dapat berpikir kritis bukanlah sebuah skill yang mudah untuk dipelajari, tetapi membutuhkan latihan-latihan yang pada dasarnya harus dimulai sejak usia sekolah. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk melatih critical thinking pada anak sekolah, yang pertama adalah memulai dengan sebuah pertanyaan, yang kedua membuat sumber referensi, yang ketiga menggunakan sumber informasi yang tepat, yang keempat membuat kelompok, dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai problem solving. Problem solving sendiri adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Problem solving adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang karena sangat berguna. Seperti dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, sebagai problem solving diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Peserta didik secara individu akan memiliki keterampilan pemecahan masalah yang berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mortos, Okamoto, dan Ri, ada 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik, yaitu yang pertama, menentukan masalah. Dengan mendefinisikan masalah, menjelaskan permasalahan, menentukan kebutuhan data dan informasi yang harus diketahui sebelum digunakan untuk mendefinisikan masalah sehingga menjadi lebih detail, dan mempersiapkan kriteria untuk menentukan hasil pembahasan dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengeksplorasi masalah. Dengan menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. Yang ketiga, merencanakan solusi di mana peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menentukan solusi. Yang keempat, melaksanakan rencana. Pada tahap ini, peserta didik menerapkan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, memeriksa solusi. Mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keenam, mengevaluasi. Dalam langkah ini, solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi, dan mengkonsumsikan solusi yang telah dibuat.